Di tengah penantian keluarga atas keadilan, kondisi David Ozora dikabarkan sudah semakin baik. Hal ini diungkap Menteri Agama yang juga Ketua Umum GP Ansor, Yakut Kholil Qomas. Ya alhamdulillah sudah membaik kondisinya. Ya, kita mohon doa aja teman-teman wartawan ini, media semua, doakan David biar cepat membaik. Gitu aja. Apa? Enggak, kita pasti akan terus memantau kasus ini, memastikan bahwa ini ditangani dengan proses seadil-adilnya. Dan ini urusannya adalah urusan kriminal. Ya, tidak ada urusan lain di luar itu. Berarti ya. mengupayakan proses hukum berjalan dengan Loh iya, Pak? kita akan pastikan proses hukum akan berjalan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Ya, keluarga juga menyatakan tidak ada lagi damai, semua akan diserahkan ke pengadilan meskipun perilakunya dimaafkan. Keluarga korban kini menanti keadilan atas penganiayaan keji yang membuat David terbaring di rumah sakit hingga kini. Oleh karena itu, Ketua GP Ansor, Yakut Kholil Qomas menegaskan akan memastikan kasus penganiayaan David ditangani secara adil. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih jelas soal perkembangan terkini penanganan hukum kasus penganiayaan dan kondisi kesehatan David Ozora. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV, ada Rangga Indrayana di Polda Metro Jaya dan juga Gracia Adur di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta. Saya akan terlebih dulu ke Rangga. Rangga, ini dengan status AG yang sudah berubah menjadi pelaku, bagaimana penanganannya? Baik ya, selamat siang Paskalis dan Saudara. Seperti yang kita ketahui, polisi sudah menetapkan AG sebagai pelaku anak yang masih berusia di bawah umur. Menurut kepolisian, mereka menaati unsur-unsur dari Undang-Undang Sistem Peradilan untuk menangani kasus AG ini. Selanjutnya, ahli pidana anak dari Kemen PPA, Ahmad Sofyan, menyebutkan bahwa penanganan khusus ini memang diperlukan karena status AG yang masih di bawah umur, tepatnya 15 tahun. Ahmad Sofyan menjelaskan bahwa akan dilihat apakah nanti pidananya kurang dari 7 tahun. Apabila kurang dari 7 tahun, bisa ditempuh upaya musyawarah dengan keluarga, antara keluarga korban dengan keluarga pelaku, dan apabila keluarga korban memaafkan, maka sang pelaku dalam kasus ini AG bisa dikembalikan kepada keluarga. Namun apabila di atas 7 tahun, perkara bisa dilanjutkan. Selanjutnya, Sofia menganjurkan bahwa penahanan AG apabila terbukti bersalah sebaiknya dihindari karena masih ada hak-hak dari AG sebagai anak di bawah umur yang perlu dipenuhi, misalnya pendidikan AG. Paskalis? Oke, ini selain perubahan status AG, polisi juga merubah pasal yang diterapkan ke Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Apa sebenarnya pertimbangan polisi mengubah pasal tersebut? Baik ya, seperti yang kita ketahui, polisi kembali meninjau bukti-bukti yang ada di sekitar TKP dan juga berhubungan dengan kejadian ini. Misalnya chat WhatsApp dari para pelaku, video yang ada di handphone pelaku, serta CCTV dari tempat kejadian yang menunjukkan letak persisnya di mana masing-masing aktor dalam kejadian ini berada. Pemeriksaan lanjut ini juga berkaitan dengan penaikan status AG menjadi pelaku. Adapun Mario Dandi terkena ancaman 12 tahun penjara karena kini pasal primer yang dikenakan adalah pasal 355 KUHP ayat 1, di mana disebutkan bahwa penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu bisa dikenai hukuman 12 tahun penjara, sehingga Paskalis dan Saudara bisa terlihat bahwa polisi menilai ada unsur kesengajaan dalam tindakan penganiayaan David sehingga dilakukan perubahan pasal. Paskalis? Baik, terima kasih Rangga melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.